terbentuk awal tercetusnya Tabak Seruntul itu pas kita melakukan perjalanan ke Gunung Lawu. Itu tanggal 12 Februari yang bertepatan, yang nggak sengaja sih sebenarnya, dengan ulang tahun gue. Dan itu kado terindah buat gue karena di situ awal terbentuk keluarga. Ya gue anggap itu kado dari Tuhan, gue memiliki keluarga baru. Yang paling sedih ya, emang sih setiap gue naik tuh gak pernah senang. Nah lapar ya pasti, jalan jauh ya pasti, mulut bau apalagi. Cuma ada yang lebih sedih ya, itu ketika long trip itu ke Semeru, Rinjani, terus lanjut ke Raung. Di Raung itu cuma berdua sih gue sama porter dari Cidodol, itu yang muka kayak serabut kelapa, sorry bray. Itu kena gue feel jujur di situ, apalagi di Rinjani ya, yang nggak tahu kenapa akhir dari perjalanan itu sempat ada konflik sih, gara-gara kagak makan gue rasa gitu. dan itu gue jadiin pelajaran dan gue anggap itu sebagai bumbu persahabatan. Tabak Seruntul itu keluarga buat gua. Nggak ada arti, tapi banyak makna. Tabak Seruntul menurut gue suatu komunitas gila, isinya juga orang-orang gila. Suatu keluarga tempat gua pulang. Buat Tabak Seruntul itu dia komunitas tapi kayak keluarga, pendakian gitu, dan laut luas. Orangnya tuh wah-wah banget lah pokoknya. Seruntul itu keren juga sih, adventure yang kental akan kekeluargaannya. Itu semacam kekeluargaan. Bukan lagi teman tetapi keluarga. Seruntul itu rumah. Tabak Seruntul itu suatu keluarga. Perkumpulan orang asik. Orang-orang seneng. Sebuah keluarga. Suatu kebersamaan. Tabak Seruntul, gue jawab singkat aja, dia bagi gue second family. Keluarga kedua gue selain dari bokap nyokap merupakan saudara, keluarga, sekumpulan muda-mudi yang lucu menggemaskan. Anak gunung, Seruntul. Oh, sebuah perkumpulan anak-anak gunung. Oh, udah deh. Jadi anak gunung deh. Jadi anak gunung. Oh, udah, gitu Tabak Seruntul. Kalau gue awal bergabungnya kalau nggak salah pas open trip Seruntul juga ya, 9 Juli 9 Juni 9 Juni orang ulang tahun gue nung Juni. Osi kan tanggal 9 ya? 6 tanggal 6. Oh kemarin Sumatera demo, berkesannya di kereta sih sebetulnya, yang makan dijamin. Kerinci sih. Jalannya ada kali 2 hari. Gara-gara bogel sih. Gue benci banget sama dia. Benci banget gue bogel. Menurut gue Rinjani, karena apa ya? Ya pokoknya banyak lah kejadian-kejadian seru. Entah dari jinjing sakit, yang manggil-manggil bogel. Satu tenda enggak lebih dari 9 orang. Kalau nggak salah itu 12. Karena kita berangkat 15. 2 tenda isinya 2 orang, bogel sama Brai. Dan satu tenda itu sisanya 13 orang. Apa nggak sedih coba? Ya menurut gue banyak lah pengalaman kejadian-kejadian yang aneh di Rinjani. Paling seru lah. Gunung Lawu. Oh itu ya. Iya, itu set
pemula langsung Gunung Lawu. Gila kan, orang pemula mau kemana gitu ya, yang Gunung Lawu tanjakannya serem itu. Tapi dari situ ternyata gunung itu indah, kasih gel. Di Rinjani lah, di Rinjani. Yang bikin berkesan, gue ditinggal paling belakang sama Bogel Suwe, sama Brai. Gue di satu tenda, isinya berapa orang? 15 orang. Terus gue sampai tidur di plesit sama Dorkon, sama Nyinying dalam, sama siapa lagi ya, Bang Aam. Waduh, banyak dah pokoknya dah. Paling seru. Itu adalah perdana gue di laut. Perdana gue dimana juga awal bentuknya tapak seruntul. Perdana gue resign ya dari kerjaan gue cuman buat ke laut, sama gembel juga. Masih inget kan Bel? Itu cewek berjakun. Ke Gunung Lawu, jadi menurut gue itu paling berkesan. Kenapa berkesannya? Namanya nggak pernah ngedaki, nggak pernah olahraga, dan kehidupannya nggak jelas ya. Dulu pulang pagi, terus yang berantakan deh. Nggak nyampe 10 meter itu dalam hati gue bilang, gue bakal mati nih di sini, gue bakal balik lagi ke alam gitu. Tapi enggak, sampai di puncak gue nggak kepikiran buat berhenti sampai di sini untuk mendaki bareng-bareng sama keluarga Tapak Seruntul. Di Semeru gue pengen mati, itu mendaki terkesan gue. Dan akhirnya gue sekarang balik lagi 4 kali boy. Bercanda. Iya, gue gak pernah naik gunung, diajak naik gunung tinggi banget. Gue pura-pura sakit aja tuh depan Nyinying. Paling berkesan itu pertama kali naik gunung, ikut naik gunung ke Gunung Gede waktu pas ulang tahunnya si Black. Ya di inilah apa namanya, merbabung, karena ada yang hipo, ada yang nangis, terus ada yang romantis di puncak, inisialnya Ririn dan Bang Aam. Sampai puncak nggak tahu dah tuh, sensor dikit ya. Ya pendakian yang berkesan itu ya yang jelas pandangan pertama coy, ya kan, Cikuray abis itu. Pokoknya di situ namanya pertama kali ya, gue yang biasanya traveling, yang biasanya naik kereta ke sana sini, backpackeran ke sana sini, ke pantai ke sana sini. Terus gue belum pernah nih naik gunung. Nah, pertama kali naik gunung ke Cikuray itu tuh yang bikin gue ngerasa itu berkesan, karena gue posisinya di situ ya gue nggak tahu ya, nggak bawa makanan gitu kan, gue cuma bawa perlengkapan gitu, karena kan pikir gue itu di situ udah disediain gitu kan. Tapi karena di situ kan gue naik pertama kali nggak makan gitu ya, nggak makan sama sekali, nggak ada logistik. Nah itu gue cuma makan Royco tuh makan Royco. Nah disitulah, tapi karena kekompakan, karena kekeluargaan, jadi gue lupa gitu rasa laparnya. Gue tetap ngerasa bahagia gitu, apalagi udah pas nyampe puncaknya. Walaupun saat itu view-nya nggak dapet awan, tapi gue ngerasa gue nggak mau turun gitu. Ya karena Tapak Seruntul lah yang ngebawa gue ke sana. Merbabu. Kenapa? Karena gue punya teman yang hampir mati di Merbabu. Untungnya dia nggak jadi mati. Am juga nyium Ririn di puncak. Udah itu aja. Pendakian paling berkesan buat gue itu waktu gue ke Raung. Kan di situ gue jalan cuma berdua sama orang gila, sama Bogel. Pertama kali ya, yang mungkin yang di Semeru itu, karena gua ngerasa kekompakannya itu yang pertama. Yang kedua, kebersamaannya itu melebihi gua ngedaki-daki dengan yang lain sebelumnya. Jadi gua sendiri udah merasa nyaman,
sudah merasa enak dengan seruntul dan gue memutuskan menjadi salah satu keluarga dari tapak seruntul itu sendiri. Gede. Kapan? Ceritain lah. Pas ulang tahunnya Gembel. Ceritain. Berkesannya gimana? Berkasana baru pertama kenal seruntul. Buat gua ya di Pulau Sumatera sama Dempo pastinya. Satu yang paling mantep di Baluran tuh nggak ada tandingannya. Ceritain dong. Lu bayangin aja men, udah tahu jelas-jelas di Plang ada 12 km itu pas panas-panasnya udah dibilangin sama petugas yakin mau jalan tetap jalan. Ya udah 12 km bayangin kan pas jalan akhirnya pada takabur tuh ya kan di 6 km di antara mau turun mau naik di pertengahan pada galau akhirnya mau nggak mau lanjut naik akhirnya sampai atas sana ya lumayan terobati lah dengan suasana dan keadaan yang ada. Pas naik Gunung Gede itu paling berkesan karena itu pertama kalinya. Sangat-sangat berkesan ke apa namanya ya? Aduh aku lupa. Ke gunung. Apa namanya? Di Garut. Papandayan. Cikuray. Iya. Pokoknya bener-bener solid banget, apalagi pertama kali gue naik gunung tuh kan nggak tahu ya. Udah gitu gue sering sakit di sana. Pokoknya kita tuh berkelompok gabungan sama orang luar. Pas udah pulang kita misah, kita berlima doang. Tetap solid. Walaupun akhirnya ujung-ujungnya tuh misah sama yang orang-orang lainnya. Di Rinjani, kagak makan. Emang kenapa nggak makan? Jalurnya juga wah banget pokoknya Rinjani. Kan? Tapi itu berkesan. Berkesan buat gue. Dari gitu pulang-pulang tuh selek udah. Gue juga bingung selek kenapa tuh. Marahan langsung bubar kayak bubar gitu seruntul itu. Gara-gara kagak makan gue rasa gitu. Iya, itu makanya iya. Jadi alasannya gara-gara nggak makan. Gara-gara kagak makan gue rasa sih. Oke. Gara-gara kagak makan terus langsung cerai. Iya, dan habis itu bergabung lagi, nyatu lagi, naik gunung lagi, kagak makan lagi, deh. Di yang berkesannya di Gunung Gede, soalnya udah capek-capek nyampe atas, nggak ada foto berdua menyinying, nggak nyampe puncak, nyinyingnya tidur. Udah kalau yang satu lagi ke perahu, Ngantuk gue. satu lagi ke perahu itu nyampe puncak, itu berkesan. Lo ngapa jadi itu sih? Kagak ada kalau pertanyaan itu nggak. Pilih gak? Semuanya sama kayak gini. Emang begini semua? Ayo dah. ulang. Ya lu parah banget ya. Parah banget lu. Ini Ayu sialan Ayu. Aduh. Gunung lah. Cut dulu gue tadi. Ayu sialan Ayu nih. Kita jadi gosip nih. Dian PK. Tapak seruntul. Plat ke Molpa. Apa? Gue lebih baik plat ke Molpa. Si tapak seruntul. Tapak seruntul. Jendra.
Itu dua jawaban yang paling susah. Karena itu masa lalu gue. Jani. Itu pertanyaan apaan ya? Wah parah ini. Wah parah gembel. Kagak. Nggak harus dipilih bang. Hah? Siti atau Tapak Seruntul? Wah pertanyaan parah. Enggak, jangan kemakan gosip sama anak-anak. Siti atau Tapak Seruntul lah. Siti anggota Tapak Seruntul keluarga. Gunung lah. Alasannya gunung. Gunung gua banget dah, jiwa gua banget. Asik. Gue milih baik sebagai kawan. Mae sebagai kawan, udah. Gue milih Gojek. Gue milih Gojek buat naik gunung bareng Tapak Seruntul. Seruntul. Gunung. Lebih apa ya? Lebih menantang aja. Laut. Kenapa? Karena laut itu tempat pencurahan masalah. Pokoknya kalau nge-replace banget di otak lo di situ. Dan lo bisa ngeliat sunset, ya bisa juga sih. Di gunung juga ada. Iya, lebih tapi keren kan malah. lebih bagus. Dan lo bisa ngeliat bumi bulat tuh di pantai, bener nggak? Lo bisa ngeliat bumi bulat tuh gimana? Kalau nggak dari pantai, dari laut. Lo pernah ke gunung nggak lihat bumi bulat? Lo belum pernah kan, jangan ngomong, makan cobain dulu. Iya juga sih. Hah? Kok jawabannya gitu tanyanya? Iya, harus gitu. Roy apa Yudi? Apa ya? Ada Roy-nya nggak? Ada Yudi nggak? Orang dia datang. Kok jawaban lu kayak gitu sih? Emang kayak gitu, semua juga ada yang kayak gitu. Lu kayak Deddy Kobuzer lu. Gue nggak dua-dua aja apa-apa. Boleh nggak dua-duanya? Nggak boleh, harus satu. Tapi Yudi itu Roy, gitu juga. Ya udah dah Yudi dah, Roy kakak gue bikin mati sama dia di Semeru dulu. Yudi dah Yudi. Nikah sama Nyinyi. Dipaksa ya jawabnya sih? Enggak. Dari hati. Seperti air yang ku nantikan, tapi hanya butir pasir yang ku dapatkan. Di mana senyum yang memanjakan, tapi hanya luka hati yang ku temukan. Teringat saat kita bersama, lalui badai dan kelam, kita tetap berjalan. Di manakah engkau kini teman?
hilang di telan malam, tak kunjung datang. Di manakah kau berada? Di manakah kau kini? Ku rindukan hati dirimu kawan, saling berbagi indahnya mimpi kita. Ku rindukan hati dirimu kawan, lalui bersama menembus dingin malam. Ingat saat ku berjalan, lalui badai nan kelam, kita tetap berjalan. Ku rindukan hati dirimu kawan, saling berbagi indahnya mimpi kita. Ku rindukan hati dirimu kawan, lalui bersama menembus dingin malam. Ku rindukan hati dirimu kawan, saling berbagi indahnya mimpi kita. Ku rindukan hati dirimu kawan, lalui bersama menembus dingin malam. Selamat ulang tahun Topak Seruntul. Buat Bogel. Oh, buat Bogel juga dah. Oh iya, buat Bogel juga. Gue benci sama lu, Jing. Terima kasih. Bogel. Di sini rumah kita yang terindah di dunia. Oh, tanah yang merdeka, negeri Indonesia. Karena ku tahu di sini ada cinta yang kan ku jaga selamanya, selamanya. Selamanya. Wujudkan mimpi kita dengan janjiku bertekad selamanya. Indonesia. Puncak Merapi dengan Bang Timbul. Puncak Gunung Merapi 2192 mtpl. Serukan namamu sampai ke ujung dunia.
Sahabat, tak pernah terlintas akan berpisah dengan cara seperti ini. Tak pernah kukira tak akan pernah tertawa bersamamu lagi. Tuhan lebih menyayangimu. Dia ingin kamu pulang lebih cepat. Sahabat, selalu ada rindu di tiap perjalanan ini tanpamu. Selalu ada kekuatan di tiap ingatan tentang semangat yang kamu berikan. Semua menyesali kepergian kamu, begitu juga aku. Kisahmu, senyummu adalah bagian dari sejarah kita. Dari kami yang mencintaimu dengan doa. Tapak Seruntul. Bang, semuanya sama kayak gitu. Serius ah, males gua. Udah malam tuh gua diteleponin mulu bini gua. Ya, oke. Jadi tapak seruntul itu apa, Bang? Udah ya, gua pulang. Tapak seruntul itu apa? Menurut lo apa, Bang, tapak seruntul buat lo? Gua jangan lu gua. Gua kagak bisa. Ngomongnya serius. Serius nih. Ih, beneran ini. Udah ngomong gini. Udah pokoknya selamat ulang tahun aja ya, udah ya. Ya udah pakai. Ya, oke. Udah coba ngomong gimana kalau Yang keberapa sih gue lupa dah. Yang ketiga. Oh, yang ketiga ya. Selamat ulang tahun buat Seruntul. Yang ketiga mudah-mudahan terus manjang terus, makin erat lagi tali persaudaraannya, persahabatannya. Mudah-mudahan manjang sampai ke anak cucu kita juga, jangan sampai dilupakan Seruntul ini. Udah gitu aja ya. Memilah memilih tak habis-habis berpikir sampai pagi ini matahari pagi sendiri dan sendiri.